Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikada Indiantari, STRBS, MSN. Saya merupakan dosen di program studi Desain Mode, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Denpasar. Pada video pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni Busana Wanita dan Anak, dengan mendeskripsikan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sub capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi, serta metode pembelajaran DIE yang meliputi delivery, interaktif, dan assessment. Kemudian saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran. Adapun mata kuliah busana wanita dan anak yang seampuh memiliki kode DMD 011 yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi busana wanita dan anak, macam-macam jenis gaya busana dan tren busana wanita, desain busana wanita dan anak sesuai dengan kesempatan, membuat pola busana sesuai dengan desain busana wanita dan anak, serta tahapan dalam menjahit busana wanita dan anak. Mata kuliah yang saya ambil ini selaras dengan learning outcomes dari program studi desain mode yang meliputi fashion designer, pattern maker, fashion stylist, fashion illustrator, textile designer, fashion consultant, dan fashion journalist. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student center learning, diantaranya akan dilakukan melalui metode penugasan, case method, dan project based learning. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah busana wanita dan anak meliputi yang pertama, memahami ruang lingkup dan definisi busana wanita dan anak, memahami, mengidentifikasi, membuat desain sesuai dengan gaya busana dan tren mode busana wanita. Yang ketiga, menguasai pembuatan pola dasar badan dan pecah pola sesuai dengan desain busana wanita dan anak berdasarkan kesempatan, dan yang terakhir menguasai tahapan dari pemindahan pola pada kain serta proses menjahit busana dan anak berdasarkan kesempatan. Dari 4 capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka akan diturunkan menjadi beberapa subcapaian pembelajaran, yakni 8 subcapaian pembelajaran yang tersirat dalam 16 kali pertemuan mata kuliah busana wanita dan anak, yang mana di pertemuan ke-8 dilakukan UTS dengan mempresentasikan tentang desain busana wanita kekinian berdasarkan subjek PMK dan materi yang telah diberikan di pertemuan pertama sampai ke-7. Kemudian di pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester, yakni dengan mendesain, menganalisa desain busana wanita dan anak dengan tema kearifan lokal Indonesia berdasarkan subjek PMK serta materi yang telah diberikan di pertemuan ke-9 sampai dengan 15. Selanjutnya, dari metode pembelajaran DIY, yakni komponen delivery dan interaktif, maka metode pembelajaran dilakukan melalui Google Classroom dengan memberikan materi belajar berupa PPT maupun PDF yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan pembelajaran asinkronus. Selanjutnya, video ajar berupa YouTube dengan tutorial-tutorial pembuatan pola diberikan juga kepada mahasiswa yang mudah diakses lewat aplikasi YouTube. Untuk pertemuan sinkronus secara daring dilakukan lewat Google Meet. Apabila mahasiswa kesulitan dalam proses penerimaan materi pembelajaran ataupun dalam proses pengerjaan tugas, mahasiswa dapat bertanya kepada dosen di luar jam perkuliahan via WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi dosen pengampu. Untuk kuis yang diberikan dalam proses perkuliahan diakses melalui aplikasi Quizzes. Selanjutnya, ini merupakan cuplikan dari metode pembelajaran delivery dan interaktif, yakni buku ajar penciptaan busana wanita yang telah disusun oleh saya bersama tim pengampu busana wanita dan anak lainnya, yang menjadi panduan dan juga referensi dalam perkuliahan busana wanita dan anak. Untuk video pembelajaran
berupa video tutorial pembuatan pola bisa diakses lewat aplikasi YouTube. Dan selanjutnya, kuis bisa diakses lewat aplikasi Quizzes. Untuk materi-materi serta pengumpulan tugas silakan lewat Google Classroom. Selanjutnya, pada komponen asesmen, yaitu berupa bobot penilaian, pada tugas diberikan bobot 40% untuk tugas 1 dan 3 mencakup CPNK 1-3. Pada UTS diberikan bobot 20% berupa ujian teori. Pada UAS diberikan bobot 20% berupa proyek atau ujian praktek. Kemudian untuk asistensi tugas diberikan bobot 10% sebagai penilaian terhadap progres ataupun kemajuan mahasiswa dalam pengerjaan tugas maupun proyek, dan 10% sebagai bobot penilaian sikap sebagai bentuk apresiasi dosen terhadap mahasiswa melalui etika, tanggung jawab, dan disiplin mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan dari video pembelajaran yang telah dilakukan secara sinkronus tatap muka di kelas Busana Wanita dan Anak. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Apa sudah siap mengikuti kelasnya hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai kelasnya hari ini, kita absen dulu. Kita absen menggunakan kodenya di napacita kalian. Silakan absen terlebih dahulu. Oke, kalau sudah di-input kode absennya, kita akan lanjut kelasnya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai gaya busana. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai gaya busana, kita ingat kembali pertemuan yang sebelumnya mengenai macam-macam busana. Jadi ada yang masih ingat dari contoh busana ini? Yang nomor 1 mungkin ada yang masih ingat? Kan 1? Ada yang bisa angkat tangan? Itu nomor 1 formal. Ya. Busana formal. Kalau yang nomor 2? Oke, ya, silakan. Yang nomor 2 casual rok. Casual. Oke. Yang nomor 3? Ada yang masih ingat nomor 3? Jadi busana apa ini atau macam busana apa? Nomor 3 dengan bahannya velvet yang lebih shiny. Jadi maksud busana apa? Masih ingat? Jadi busana dia, silakan. Evening wear. Nah, selanjutnya yang terakhir, nomor 4, ini paling mudah. Jadi mudah digunakan untuk beraktivitas, termasuk jenis atau macam busana apa? Masih ingat deh? Aktif ya. Jadi kalian udah masih ingat pertemuan minggu lalu. Jadi kita baru bisa mulai ke materi kita hari ini mengenai gaya busana juga tren busana yang mempengaruhi dalam mendesain busana wanita dan anak. Jadi apa itu gaya busana? Ada yang tahu mengenai gaya busana itu apa? Gaya busana atau biasa disebut dengan style. Ada yang tahu? Oke, kita langsung aja ya, kalau gitu kita lanjut ke definisinya gaya busana. Jadi disebutkan sini bahwa gaya busana tersebut adalah cara seorang atau kelompok dalam memadupadankan busananya atau mengkombinasikan busananya, entah itu pakaian, aksesoris gitu, style rambut, gaya rambut gitu, untuk mencerminkan identitas, selera ataupun ekspresi diri mereka. Jadi melalui gaya busana ini kita mengkomunikasikan karakter kita gitu, secara visual. Kalau kita bisa bilang style saya ini adalah style yang sporty gitu. Kalau kita menyampaikan secara verbal, tapi karena di sini kita bisa mengkomunikasikan gaya busana kita melalui visual lewat cara kita memadupadankan antara misalnya baju, celana bawahan, kemudian aksesoris yang kita gunakan. Udah paham? Kita lanjut ya. Kemudian gaya busana itu terbagi menjadi beberapa macam. Ini secara umum ada 6 macam. Nah, pembagiannya ini berdasarkan kepribadian si pengguna gaya busana tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ada classic elegan. Jadi classic elegan itu gaya busana dengan ciri khasnya itu adalah rapi, itu lebih banyak menggunakan jenis
busana yang formal dan memberikan kesan elegan, sehingga disebut dengan gaya busana klasik elegan. Nah, ini ciri khasnya. Jadi kalau misalnya klasik elegan itu potongan busana itu biasanya sederhana, terus siluet-siluetnya itu tegas. Penggunanya biasanya adalah siapa yang menyukai atau menggunakan gaya klasik elegan ini adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang terorganisir gitu ya, rapi, teratur gitu. Biasanya penyuka dari gaya busana klasik elegan. Kemudian yang kedua ada sporty casual. Jadi sporty casual itu adalah gaya busana yang menunjukkan karakter sederhana dengan pemilihan gaya busana yang casual dan juga santai. Jadi adapun ciri-cirinya tersebut adalah satu, potongannya itu sederhana dan longgar. Kemudian warnanya itu biasanya natural atau perpaduan antara warna yang natural dan vibrant. Jadi warnanya mencolok, disatuin sama warna yang natural. Cuma hitam sama warna neon satu. Jadi perpaduan antara warna yang mencolok sama satunya warna yang netral. Kita cocok menggunakan gaya sporty casual ini adalah mereka yang kepribadiannya tuh cuek gitu ya. Kemudian mereka dinamis atau fleksibel orangnya. Kemudian ada gaya busana feminin romantis. Seperti apa gaya busana feminin romantiknya ini? Jadi gaya busana ini menekankan penggunaan busana dengan menunjukkan sisi feminim, manis dan lembut dari penggunanya. Jadi potongan busananya ataupun cuttingan atau siluet busana itu biasanya flowy gitu, melambai gitu ya. Ada turutan-turutan, kemudian warna-warna itu cenderung warna pastel atau soft atau lembut. Kemudian siapa sih yang cocok dari pengguna style feminin romantic itu? Jadi mereka tentunya dengan yang punya kepribadian lembut, jadi mendukung kepribadiannya mereka lembut, terus orangnya ramah misalnya gitu, karena menunjukkan sisi girly ya femininnya. Kemudian ada gaya busana exotic dramatic. Nah, gaya exotic dramatic ini orang kaitannya dengan unsur folklore. Ada folklore, misalnya dengan dongeng, kemudian ada unsur-unsur budayanya, etnik, dan dengan perpaduannya itu juga ditampilkan dengan sisi yang lebih dramatis. Itu merupakan tingkat-tingkatannya, gitu ada sesuatu yang ditonjolkan, itu biasanya dramatis, setelah itu bagian tubuh tertentu, gitu ya, diberikan efek yang lebih dramatis. Nah, satu lagi adalah gaya busana seksi alluring. Jadi kalau gaya seksi alluring ini adalah gaya busana yang dididik dengan kesan yang berani tapi sensual. Potongan busana biasanya itu kalau tadi sporty casual itu longgar, seksi alluring ini lebih fit body gitu, pas badan untuk menunjukkan bagian sisi tubuh tertentu gitu kan. Karena warnanya itu biasanya warna-warna yang gelap atau yang mencolok gitu, salah satunya ya. Kemudian materialnya tentu saja yang supaya fit body harus yang stretch atau yang shiny juga. Kemudian kadang supaya menimbulkan kesan sensual ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang transparan. Yang terakhir ada gaya busana art of fit. Jadi art of fit ini gaya busana yang anti mainstream. Dia ingin menunjukkan sisi yang unik karena mempedulikan tren yang ada saat ini. Jadi ingin menonjolkan sesuatu. Jadi dalam biasanya potongan busana itu adalah asimetris gitu. Ada point of interest, ada satu busana yang gitu, misalnya ada sesuatu yang menonjol dari busana yang atau solisnya, ada statement point gitu ya dari busana yang digunakan. Kalau dia pakai atasan yang biasa, kadang bawahannya sangat mencolok gitu. Jadi dia punya statement point dan ingin tampil berbeda unik ya, antara yang lainnya. Kemudian warna-warnanya biasanya ada perpaduan yang kontras. Misalnya warna panas ketemu warna dingin gitu ya, warna merah ketemu warna biru, tapi merahnya yang mencolok banget. Terus atau warna neon ketemu metalik kayak gitu. Jadi perpaduan warnanya benar-benar kontras, out of the box, anti mainstream. Terus materialnya itu sebenarnya materialnya nggak hanya ini ya, mengkilat atau transparan, dia random materialnya. Jadi tidak ingin sama dengan yang lain. Jadi dia menghindari banget tren gitu kalau biasanya kalau outfit. Nah, siapa sih penggunanya ini? Biasanya style outfit ini adalah mereka yang mempunyai jiwa-jiwa seni, kreatif, kemudian pribadinya unik gitu, tidak ingin sama dengan yang lain. Nah, itu dari tadi 6 jenis atau 6 macam gaya busana
berdasarkan kepribadian penggunanya. Jadi dengan menggunakan busana tersebut, kepribadian ini telah muncul si penggunanya, menguatkan kepribadian dari penggunanya. Oke, kita lanjut ke latihan. Di sini ada 4 gambar. Mari kita identifikasikan gambar yang pertama. Ada yang tahu yang pertama termasuk skala apa? Kita identifikasikan ya, misalkan Feminim romantik. feminim romantik. Gimana yang lain betul? Yang kedua, dari gambar yang kedua, siluetnya gimana? Tegas, suaranya simpel, ya, klasik elegan. Betul. Yang nomor 3, ini gampang. Yang nomor 3, contohnya misalkan sporty casual. Benar, sporty casual karena ini terlihatnya longgar, kemudian ini santai juga. Kemudian nomor 4 yang menunjukkan level ya, silakan. Ada yang punya jadi lain? Apa? Ya, silakan. Seksi alluring. Jadi kalian udah paham ya gimana cara mengidentifikasi busana berdasarkan juga dari stylenya, gaya busana. Kita lanjut. Selain gaya busana, yang mempengaruhi dalam kalian mendesain busana tersebut adalah tren. Jadi kita perlu tren juga untuk menjadi acuannya kita ketika kita mendesain, supaya desain kita ini bisa diterima oleh customer kita ataupun target marketnya kita. Nah, ini tren. Tren itu kalau diartikan adalah sebuah arah atau kecenderungan dalam mode, entah itu gaya, potongan, warna, model, hingga material dalam periode tertentu dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Bisa dibilang juga trennya adalah sesuatu yang sedang viral gitu misalnya, yang sedang booming. Jadi makanya dia di sini ditekankan juga dalam periode tertentu. Jadi tren itu kalau biasanya itu dalam 1 tahun itu berlakunya bisa dalam 1 tahun, bisa dalam 5 tahun gitu. Jadi akan berubah terus arah atau acuan kita dalam mendesain. Nah, di Indonesia sendiri tren itu ada yang mencetuskan, yaitu Indonesia Trend Forecaster. Nah, si Indonesia Trend Forecaster atau peramal tren ini akan membuat satu tren yang menjadi acuan si desainer itu dalam mendesain atau merancang busana. Jadi di tahun 2023 dan 2024 ini tren yang dicetuskan adalah judulnya coexist, gitu ya. Coexist itu menekankan pentingnya koeksistensi, jadi antara kolaborasi dan eksistensi, makanya namanya koeksis. Jadi disingkat ya, ada kolaborasi dan eksistensi yang ingin ditunjukkan melalui temanya Indonesia Trend Forecasting 2023-2024. Nah, koeksis ini menekan pentingnya koeksistensi, kolaborasi, dan eksistensi antara manusia, alam, bahkan ide-ide yang saling bertentangan. Pandemi yang terjadi menyoroti keterkaitan segala sesuatu dan perlunya kolaborasi dan adaptasi. Dalam masa pandemi yang kemarin yang kita hadapi ya. Kemudian tren koeksis ini memiliki 4 kelompok konsumen ya. Dalam 4 kelompok konsumen itu dibagi menjadi beberapa subtema. Itu ada 4, 1 the survivor, the soul searcher, the savior, dan the self-improvement. Jadi kenapa ada subtema itu? Karena mereka menargetkan konsumen-konsumen tertentu. Gitu. Makanya dibagi lagi subtemanya. Kalau ada tema besar yang koeksis, dibagi lagi menjadi 4 subtema. Kita akan bedah 4 subtema itu seperti apa sih. Jadi yang pertama ada subtema the survivor. The survivor ini merupakan subtema yang koeksis yang menggambarkan semangat dan sifat optimis dan terus bertahan di tengah keterbatasan dan kekurangan. Jadi kata kunci itu adalah perpaduan warna yang kontras. Kemudian ada upcycle, upcycle gitu. Jadi manfaatkan barang-barang yang dulu bekas-bekas. Misalnya ada di lemari kita, terus reuse menggunakan kembali atau renewal. Jadi memperbaharui lagi bajunya kita, memberikan nilai yang lebih, meningkatkan nilai dari busana kita. Kemudian ada yang kedua subtema ada the soul searcher. Jadi the soul searcher menggambarkan individu yang mencari keseimbangan,
terus keseimbangan emosi yang lama terbebani oleh pekerjaan, mencari ketenangan dan tempat yang indah. Nah, kata kuncinya kalau misalnya ingin menggunakan trennya ini dalam rancangan kalian adalah jadi ada sentuhan kerajinan tangan, entah itu ekoprint, makrami, terus patchwork atau tambal sulam dan embroidery atau bordir-bordir misalnya, dan diberikan aplikasi bordir. Terus di soul searcher ini juga menggunakan wastra tradisional. Wastra tradisional misalnya apa? Kalau kita di Bali ada wastra apa? Ada apa lagi? Songket, tradisional. Mungkin ada juga misalnya batik kayak gitu, diaplikasikan di soul searcher ini. Terus The Savior yang ketiga. The Savior merupakan kelompok yang berjasa untuk menolong, terus berinisiatif demi membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang perbedaan. Jadi kata kunci di sini ada warna-warna yang maskulin, kemudian bernuansa abu karena maskulin ya, terus tegas dan sporty, kemudian perpaduan motifnya abstrak dan berlangsung. Terus biasanya di Savior ini busananya itu selain mementingkan visualnya juga memastikan bahwa busananya ini fungsional. Terus The Staff Improvers. Nah, di sini katanya penuh semangat bereksplorasi dalam dunia maya, membuat kelompok The Staff Improvers selalu semangat untuk meningkatkan kemampuan jati diri dengan bereksperimen. Jadi kata kuncinya itu di sini ada perpaduan antara warna metalik dan juga neon dan juga kontras. Jadi intinya di Staff Improvers itu benar-benar bereksperimen melalui desain, cuttingan, gitu, warna juga. Terus siluetnya terkesan jauh dari realitas sehari-hari. Jadi kayak nggak mungkin dipakai untuk sehari-hari gitu ya. Karena lebih mementingkan aspek-aspek ingin menunjukkan visual, tapi menunjukkan juga si desainer ini ingin bereksperimen untuk melakukan uji coba terhadap usahanya. Tapi masih wearable. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa desainnya eksperimental. Jadi itu banyak eksperimen dengan mengaplikasikan manipulation fabric, lanjutkan dengan latihan. Dari 3 gambarnya ini, apakah kalian bisa mengidentifikasi termasuk dalam subtema yang mana? Dari yang pertama, kalau dari warna-warnanya itu kesan-kesannya vintage gitu. Kalau vintage itu masuk yang mana? Ingat tadi apa? Yang pertama itu The Survivor. Survivor. Ya. Yang lain setuju? Setuju. Yang nomor 2, ini kayaknya ada unsur anyaman, terus sepertinya itu kayaknya agak tradisional. Apa kalau tradisional? Ada yang tahu? Iya, di belakang. The Soul Searchers. Gimana? Benar? Nomor 3, ini yang lebih eksperimental. Ini yang kayak tidak masuk di akal gitu ya. Terus selalu kayak tidak mungkin digunakan sehari-hari. Itu termasuk yang mana? Yang baru aja saja. Apa? Ya, salah. Dengan data Improvers. Gimana? Gampang kan kita media identifikasi? Nah, yang pastinya kalian harus tahu kata kuncinya itu. Jadi kalian paham ketika identifikasi, misalkan lihat di sosial media apa sih yang sering dipakai sekarang gitu, kalian bisa lihat oh ini kan dari tren foresisnya gitu, kalian bisa mengidentifikasi supaya lebih paham dan lebih ingat lagi apa sih kata kuncinya di semua skema. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin bertanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Cukup? Ya, silakan. Ibu bertanya dari segi yang tren, kan kita tuh pasti setiap orang punya style yang berbeda-beda. Nah, tapi kan ketika kita buat desain, apakah harus menerapkan tren di setiap desain kita atau kita pakai style kita aja? Terima kasih pertanyaannya. Apakah kita harus menerapkan tren atau tidak dalam kita mendesain atau macam busana? Sebenarnya tidak harus kita menerapkan tren. Tergantung dari siapa pengguna kita. Kalau memang ada satu customer yang kita fokuskan gitu ya, mungkin kepribadian tertentu, kita harus menerapkan. Kita tidak harus menerapkan tren. Tapi ketika kalian ingin
busana kalian tuh bisa diterima oleh orang banyak yang market tertentu gitu, itu baru kalian harus menerapkan tren supaya busana kalian tuh mudah diterima. Jadi tren itu nggak harus diterapkan di semua rancangannya kalian, tapi akan lebih baik kalau misalnya kalian pakai tren supaya mudah diterima oleh banyak orang. Mungkin kita akan ini yang menjadi pertanyaan yang kalian tentunya, gimana sih cara aplikasiin gaya busana dan juga tren ke dalam desain kalian. Ini saya udah rangkum semuanya. Jadi pertama kalian harus mengetahui targetnya. Siapa sih targetnya kalian? Apa kebiasaannya, usianya, kayak gitu kan? Udah belajar di minggu sebelumnya. Segmentasi pastiin kalian. Kemudian pastiin pemilihan siluet dan potongan. Kenapa kalian perlu pastiin siluet dan potongan? Supaya bisa menentukan gaya busana juga. Setiap gaya busana itu kan ada kata kuncinya, itu adalah potongannya seperti apa, cuttingannya, siluetnya seperti apa. Kemudian pemilihan warna juga, apakah sesuai apa nggak kepribadiannya dengan si pemakainya, kayak gitu. Kemudian pemilihan motif. Nah, motif ini mempengaruhi biasanya anatominya si ini penggunanya. Kalau motifnya besar, untuk badannya orang besar kan memberikan efek yang lebih berisi ya. Jadi pastiin juga motifnya. Pemilihan material ya. Pemilihan material ini berfungsi juga supaya sesuai sama targetnya kalian dan kesempatannya dia gitu. Material kan ada yang misalnya kayak katun, untuk nanti penggunaannya apakah di siang hari atau malam hari, kayak gitu contohnya. Jadi dengan mengaplikasikan gaya busana tren, kalian harus mengikuti step-step ini supaya sesuai tren gaya busana sama desainnya kalian, Oke? Paham? Nah, jadi kesimpulannya, gaya busana dan tren itu kita butuhkan dalam pembuatan busana wanita agar desainer tidak hanya menciptakan produk yang menarik aja secara visual, gitu, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat bersaing atau sukses dalam industri mode yang dinamis dan terus berubah. Jadi, mungkin supaya lebih memahami lagi mengenai gimana tadi tren sama gaya busana yang saya sampaikan, kita coba quiz ya. Yang 10 kita coba ya. Jadi yang tinggi Ariani, Caturina, dan Glory yang ketiga. Oke, selamat ya. Udah paham kan yang quiznya ini materinya, jadi sekarang lebih ingat lagi. Terakhir quiznya ya. Nah, supaya kalian minggu depan lebih ingat mengenai materinya kita hari ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya itu adalah membuat desain busana wanita dengan salah satu macam gaya, dan juga kalian mengaplikasikan tren Proexis 2023-2024. Jadi nanti kalian pilih satu temannya kalian, jadikan customer-nya kalian, kemudian desainkan busana sesuai dengan kepribadian customer-nya kalian, dan kalau misalnya ada yang mahasiswa yang pria bisa menggunakan adik kelas misalnya, jadi maksudnya. Kemudian tugasnya ini dikirim sekopi juga akan sekopinya dikirim di Google Classroom lewat link ya. Jadi ketentuan lebih lanjut akan di-share di Google Classroom. Oke? Kita sudahi kelasnya hari ini. Kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih semuanya yang mengikuti kelasnya dengan baik.